Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang cara turun sujud. Cara turun sujud. Sebelum kita membahas tentang posisi seperti apa di dalam seorang yang sujud ketika sholat, sore hari ini kita akan menyampaikan tentang keutamaan sujud. Sujud di dalam Islam atau di dalam seorang yang melaksanakan sholat memiliki kedudukan yang besar. Sujud di dalam sholat memiliki kedudukan yang sangat besar. Dan di sana disebutkan kita dianjurkan, diperintahkan agar memperbanyak sujud. Apa makna dari memperbanyak sujud? Makna dari memperbanyak sujud adalah kita di mana diperintahkan untuk memperbanyak solat-solat sunnah. Tentunya setelah kita melaksanakan solat-solat yang wajib, kita diperintahkan untuk memperbanyak solat-solat sunnah. Dan di mana seorang yang melaksanakan solat itu ada sujud. Dan di sana kita diperintahkan untuk memperbanyak solat-solat sunnah. Kenapa? Karena di dalam sujud memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan yang banyak. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan seorang yang sujud. Yang pertama adalah sujud di dalam solat, atau kita memperbanyak sujud di dalam solat-solat sunnah kita, adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sujud mengangkat derajat di akhirat nanti. Sujud akan mengangkat derajat seseorang nanti di hari kiamat. Dan juga sujud sebagai penggugur dosa. Sujud adalah sebagai penggugur dosa. Hadisnya disebutkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat An Ma'dan ibni Abi Talhah
laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ma'dan ibni Abi Talhah, aku pernah berjumpa dengan Thauban. Thauban ini adalah seorang yang dulu pernah membantu Rasul, membantu untuk mengantarkan sesuatu yang diperlukan oleh Nabi. Maka Ma'dan ini ketika bertemu dengan Thauban, maka Ma'dan bertanya, faqultu akhbirni bi ahabbil a'mali ilallah. Wahai Thauban, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan dalam Islam banyak, dan yang paling dicintai Allah juga banyak. Di antara amalan yang paling banyak atau amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ini ditanyakan oleh Ma'dan kepada Thauban. Kemudian fasakata, Thauban ini enggak langsung jawab. Enggak langsung jawab, mungkin dia ingat-ingat dulu, mungkin dia ada yang lupa, atau mungkin dia harus benar-benar ketika menjawab enggak asbun, langsung bunyi, enggak. Dia diam dulu. Summa sa'altu fasakata, aku pun bertanya yang kedua kalinya. Katanya Ma'dan, bertanya, akhbirni bi ahabbil a'mali ilallah. Amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Fasakata, kemudian masih diam, belum jawab. Maka kita pun ketika bertanya belum dijawab, jangan maksa. Mungkin memang karena nggak tahu jawabannya, karena nggak setiap pertanyaan itu pasti dijawab atau pasti diketahui, belum tentu. Kemudian summa sa'altuhu salisata, aku pun bertanya kepada Thauban yang ketiga kalinya. Aku bertanya kepada Thauban, bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Thauban mengatakan, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu ingat saya pernah bertanya tentang soalmu ini, tentang pertanyaanmu ini, aku juga pernah bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ingat. Iya, saya ingat pertanyaanmu ini wahai Ma'dan, itu pernah saya tanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling Allah cintai? Faqala alaika bi kasrati sujudi lillah. Hendaklah engkau untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tadi ketika ditanya tentang amalan yang paling Allah cintai, ternyata Rasul menjawab, alaika bi kasrati sujudi ilallah. Alaika bi kasrati sujudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna memperbanyak sujud di sini? Tadi kita sebutkan di awal, yaitu memperbanyak solat-solat sunnah kita, setelah tentunya yang wajib. Karena ada orang yang semangatnya solat yang hukumnya tidak wajib, tetapi giliran yang wajib semangat. Giliran yang tidak wajib itu apa? Giliran yang tidak wajib semangat, giliran yang wajib kurang semangat, atau mungkin malah nggak sholat. Ketika sholat raweh semangat banget, tuh sampai masjid banyak yang nggak muat awal-awal biasanya. Ketika sholat Id, sholat hari raya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha rame. Tetapi sholat zuhur ini kan wajib, nggak sholat. Sholat asar ngilang, sholat maghrib sudah tidur.
Padahal yang lebih wajib ini adalah solat yang hukumnya wajib ini, solat 5 waktu. Ya. Bukan berarti nggak boleh solat taraweh, bukan berarti ya melarang orang semangat solat Idul Fitri, silakan. Tetapi ada perintah yang solat tersebut diwajibkan, yaitu solat 5 waktu. Ya. Terus bagaimana? Yang pertama adalah dilakukan solat wajib terlebih dahulu. Kemudian setelah itu memperbanyak, menambah setelah solat wajib dengan solat sunnah. Dan solat sunnah banyak, ya, banyak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, alaika bikasrati sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Apalagi solat sunnah ini ya ada sujud. Di dalam solat ada sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kemudian Rasul mengatakan, maka sesungguhnya sesungguhnya tidak ada satupun sujud yang dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Di mana? Di akhirat nanti. Tidak ada satu sujud pun yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dari sujud yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat derajatnya. Karena ada orang yang sujudnya bukan kepada Allah. Ada orang yang sujudnya kepada jin, kepada makhluk, kepada raja, kepada orang yang dihormati sampai ya sujud. Ya. Maka Rasul mengatakan, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah satu sujud pun yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya nanti di hari kiamat. Bukan hanya saja amalan yang paling Allah cintai, tetapi juga sujud termasuk amalan yang mengangkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan juga dengan sujud itu menggugurkan dosa-dosa. Dan dengan sujud memperbanyak menggugurkan dosa-dosa. Jadi di sini ada keutamaan keutamaan 3. Padahal bertanya tentang amalan apa yang paling Allah cintai. Ma'adan ini bertanya tentang amalan apa yang paling Allah cintai. Tetapi ternyata ya disebutkan dalam hadis tersebut, Rasul menjawab 3. Bukan cuma 1 itu, tetapi disebutkan lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang mulia ini kita mengambil beberapa ilmu tentang yang pertama, bahwasanya seorang ketika bertanya ya, maka hendaklah dia untuk bersabar terlebih dahulu ya. Ketika dia bertanya belum dijawab, sabar dulu. Dan bagi yang ditanya untuk menjawab dengan hati-hati, karena memang ini urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia saja hati-hati, apalagi urusan akhirat. Sehingga Thauban ketika ditanya dia ingat-ingat ya. Ingat-ingat, ternyata ingat pernah ditanyakan soal tersebut kepada Rasul. Kemudian juga keutamaan solat. Keutamaan solat. Kenapa? Karena di dalam solat itu ada sujud. Sehingga Sehingga setiap kali kita solat ada sujud. Dan diperintahkan kita untuk memperbanyak sujud, yaitu untuk memperbanyak solat sunnah ya, untuk memperbanyak solat sunnah. Dan juga tadi disebutkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sujud kepada makhluk, bukan sujud kepada jin, bukan sujud kepada raja, bukan sujud kepada orang yang ditokohkan, bukan. Tetapi Rasul mengatakan ya, la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu
ya darajatan. Kenapa? Karena di dalam sujud ini adalah bentuk penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan kita, kedudukan seseorang di akhirat nanti akan ditentukan seberapa banyak kita sujud di dunia. Derajat kita nanti pada hari kiamat, ya, ketinggian derajat kita di akhirat nanti itu ditentukan dengan berapa banyak sujud kita kepada Allah ketika di dunia. Oleh sebab itu Rasul mengatakan, ya, tidaklah satu sujud pun yang kalian lakukan dan sujud tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan mengangkat derajatmu, kecuali akan mengangkat derajatmu, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur masih kita mendapatkan kenikmatan. Nikmat apa? Kita masih diberikan nikmat kita bisa sujud. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sujud. Dan kita masih diberikan kemampuan untuk sujud. Maka ini harus kita syukuri, bahwasanya sujud ini adalah amalan yang besar. Sehingga kita wajib mensyukuri. Kenapa? Karena sujud ini adalah amalan yang besar. Kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia untuk bisa sujud. Kemudian kita masih diberikan kemampuan. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang keinginannya, cita-citanya ingin bisa sujud. Tetapi takdir telah apa? Telah mendahuluinya. Mungkin karena meninggal dunia, sudah dia tidak bisa sujud lagi. Ya. Seandainya dia bisa hidup kembali, seandainya dia bisa diberikan kesempatan untuk hidup, walaupun itu hanya sesaat, dia akan memilih, dia akan pengen bisa sholat. Dan ini pernah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul SAW pernah melewati suatu kuburan, dan kuburan tersebut masih baru, karena kelihatan masih basah. Kemudian Rasul SAW bertanya, man sahibu hadzal qabri, kuburan siapakah ini? Maka dia menjawab, atau ada salah seorang menjawab, fulan, ada seorang yang meninggal dunia kemarin ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, raq'ataini ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Sesungguhnya seandainya orang ini yang telah meninggal dunia, dia bisa hidup kembali walaupun hanya sesaat, maka dia akan memilih bisa sholat 2 rakaat. Dia akan memilih untuk bisa sholat 2 rakaat min baqiyati dunyakum, daripada mengejar dunia yang masih sekarang kita yang masih hidup masih mencarinya. Maka kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Ini kesempatan untuk kita memperbanyak sujud di dalam sholat-sholat kita, baik sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah. Kemudian juga kita masih diberikan kemampuan. Ada orang-orang yang tidak bisa sujud, entah itu karena lemahnya fisik, sehingga tidak mampu untuk bisa sujud dengan sempurna. Entah karena mungkin kakinya yang sakit, entah tulangnya yang sakit karena kecelakaan ataupun sebab-sebab yang lain, sehingga kakinya tidak bisa ditekuk, tidak bisa dilipat, sehingga tidak bisa sujud. Ada lagi orang-orang yang sakit, atau mungkin dia kena sakit stroke, sulit untuk bisa sujud dengan sempurna. Maka kita bersyukur diberikan kenikmatan, yaitu apa? Kita bisa sujud dengan sempurna, dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kemampuan. Banyak orang-orang yang tidak mampu, bukan karena malas, tapi karena tadi ada halangan-halangan. Ya.
ada yang mungkin cacat karena sakit, macam-macam. Ya. Bahkan ada yang mengatakan cita-citanya pengen bisa sujud dengan apa? Dengan sempurna. Maka gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang besar ini. Ada yang cedera nggak bisa ya sujud. Ada orang yang ketika diberikan waktu muda jarang sholat. Mungkin apa? Malah malas sholat. Kemudian Allah berikan ujian lewat apa? Lewat sakit, kecelakaan, sehingga tidak apa? Tidak bisa sujud, maka menyesal. Bagaimana ketika waktu sehatnya dia tidak gunakan waktu sehatnya untuk sujud kepada Allah, kemudian dia mengalami kecelakaan atau mengalami sakit atau mungkin karena usia yang sudah lemah, kemudian dia tidak mampu untuk sujud dengan apa? Sempurna. Padahal di waktu-waktu masih muda dia tidak apa? Sujud. Kemudian ketika waktu tua Allah berikan demikian, maka gunakanlah kesempatan yang besar ini. Kemudian juga Rasul menyebutkan dalam hadis ini, bukan hanya saja sebagai pengangkat derajat nanti pada hari kiamat, tetapi juga sebagai penggugur dosa. Sebagai penggugur dosa-dosa kita di dunia. Bukankah kita sudah banyak dosa sampai hari ini? Bukankah sudah banyak maksiat yang sudah kita lakukan? Baik dosa dan maksiat dari pandangan mata. Apa yang sudah kita lihat? Apa yang sudah kita saksikan? Apa yang sudah kita saksikan ketika kita di dalam kamar? Apa yang sudah kita saksikan lewat HP dan ya yang kita lihat dari video? Belum lagi dosa-dosa tangan yang kita lakukan. Sudah untuk apa tangan ini kita gunakan? Kemudian juga dari dosa-dosa telinga yang kita gunakan ini. Sudah apa yang kita dengarkan? Apakah kita lebih banyak mendengarkan musik? Apakah kita lebih banyak mendengarkan nyanyian-nyanyian dari mendengarkan lantunan Al-Quran? Apakah kita lebih banyak menggunakan telinga kita untuk mendengar zalim, mendengar fitnah, mendengar ghibah, mendengar namimah? Atau kita lebih banyak menggunakan telinga kita untuk apa? Untuk kita gunakan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendengarkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, mendengarkan ilmu agama, mendengarkan majelis ilmu. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan dari dosa-dosa lisan. Dosa-dosa lisan, baik dosa-dosa yang kita ucapkan tidak sengaja, ataupun dosa-dosa yang kita ucapkan tidak kita sengaja. Baik itu dosa menggibah saudaranya, ataupun dosa dari apa? Dari menfitnah saudaranya, atau menggunjing, atau bohong, atau dusta. Maka kesempatan kita masih bisa sujud kepada Allah. Masih ada kesempatan kita untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Maka gunakanlah kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan.